Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan pagi ini yang cerah ini, saya akan memberikan tips cara menanam pohon cabai yang seperti sering dipertanyakan Bapak Ibu semua setelah menonton channel Cap Capung, mengenai bibitnya, mengenai medianya, mengenai cara memperoleh bibit atau cara memperoleh tanaman yang bisa tumbuh dengan baik. Ini yang saya sampaikan metode yang praktis, singkat saja. Iya, begini caranya. Jadi kita nyiapkan benih cabai yang sudah tua. Jadi kita siapkan, bisa langsung kita semai, dan untuk media tanam bisa menggunakan gelas mineral bekas. Jadi kita barang-barang yang nggak dipakai di rumah kita untuk media penyemaian. Ini yang kecil, kemudian yang agak besar kayak kardus yang terbuat dari plastik yang banyak lubangnya. Jadi tujuannya untuk supaya sewaktu kita menyiram bibit tadi, air tidak mengenang ke bawah, tidak mengenang. Jadi bibit nanti bisa tumbuh dengan bagus. Dan juga kalau mungkin sekiranya lebih bagus lagi pakai media yang kayak gini, tapi ini harus beli di toko pertanian. Jadi ini tadi media dari gelas aqua bekas ini kita ambil, kasih medianya seperti yang sering saya sampaikan, ada tanah, ada kompos, dan ada sekam. Tapi ini kebetulan tanah yang saya ambil ini sudah jadi kompos, ini udah lama membusuk, tadi sudah tidak ada bekasnya sekapnya. Dan kita kasih lubang dan bibit satu saja, kita kasih bibit satu begini, kemudian kita tutup dengan media di atasnya. Sama dengan yang ini kasih lubang, tapi lubang jangan terlalu lengkap, nanti kalau pas kita waktu mindah jadi enak. Kita kasih lubang-lubang begini dan kasih bibit satu persatu sama juga tadi. Kemudian sama tadi kita tutup dengan media tadi. Semua kita tutup semua. Ini membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Setelah dia umur 3 minggu baru bisa kita pindah di media yang besar. Tadi setelah kita nanam atau menyemai bibit tadi, nanti kira-kira umur 1,5 minggu sudah seperti begini, sudah mulai agak tumbuh. Kemudian sekitar kira-kira 2 minggu seperti begini, ada beberapa tahap, 1,5 minggu, kemudian sekitar 2 minggu, baru ini umurnya 3 minggu. Yang ini sudah siap kita pindah ke polybag pembesaran. Medianya ada 3 jenis: tanah, kotoran hewan, bisa kelinci, bisa kambing, bisa sapi, bisa ayam. Ini sekam dari padi. Saya cari yang warnanya yang hitam, dengan tujuan ini sudah cepat membusuk. Walau warna-warna ini, tapi jarang sekali kita mendapatkan yang warna ini. Biasanya warna yang kuning biasa, tapi tidak apa-apa, juga bisa dipakai. Semua bahan saya campur semua. Jadi perbandingannya 1:1, tanah, pupuk, dan sekam. Kita campur. Setelah semua tercampur,
kita siapkan polybag. Saya pakai yang ukuran besar 40-40. Kenapa harus besar? Soalnya kalau besar itu akarnya bisa menyerap kemana-mana, nanti tumbuh dengan sehat tanaman cabai. Tapi kalau untuk polybag yang kecil juga bisa, tidak masalah. Tapi pertumbuhannya tidak sebagus kalau polybagnya besar. Tapi kalau medianya besar memang boros sekali untuk kasih medianya. Nah, yang penting kan kita medianya boros, polybagnya besar, kan nanti tumbuhnya juga bagus. Milih yang mana? Atau yang media kecil tanaman nggak bagus, media besar yang bagus. Semua mungkin pilih yang media yang besar dan pertumbuhannya bagus dengan hasil yang sangat memuaskan. Jadi kita bisa senang dan semangat terus untuk menanam sayuran di atas rumah. Jadi ada yang bertanya, harus didiamkan dulu enggak medianya? Apakah bisa langsung? Semua itu bisa dan tergantung kondisi masing-masing. Bisa langsung, kita langsung bisa untuk bertahan di bibitnya kita masukkan dengan catatan bibit tadi sudah cukup umur untuk dimasukkan. Tapi kalau misalkan ini didiamkan dulu dan nanti bibitnya sudah besar, nanti pertumbuhannya malah jelek nanti di pertumbuhannya. Jadi saya menyarankan bikin media dulu yang banyak, kita taruh di polybag dulu tidak apa-apa, kita kemukan dulu sambil menunggu bibit kita sudah siap untuk ditanam. Kemudian ini langsung pindah ke polybag besar. Yang ini sudah saya siapkan polybagnya yang sudah saya isi media dengan tanah, dengan sekam, dengan pupuk. Kemudian kita kasih plastik pembungkus supaya air yang masuk dari hujan itu tidak langsung ke media semua, untuk pengamanan air hujan. Sama tadi prinsipnya, kita ambil bibitnya, kemudian kita masukkan di sini. Jadi sewaktu kita menambah bibit ini diusahakan waktunya sore hari, jadi tanaman ini tidak stres. Soalnya kalau pagi hari langsung kena matahari nanti gampang layu dan nanti mati. Jadi diusahakan pada sore hari ya jam 4, jam 5 itu sudah paling bagus, soalnya kemudian dia langsung ke waktu malam yang tidak kena sinar matahari. Ini memang tujuan dari plastik ini untuk pertama untuk menanggulangi gulma. Tadi kalau tidak dikasih plastik banyak rumput-rumput yang bertumbuh di sini, jadi mengganggu kesuburan tanah dan pohon cabai yang kita tanam, dan juga untuk menanggulangi air hujan yang masuk ke media tanam. Tapi kalau nanti kalau banyak air hujan yang masuk, tanahnya jadi becek, kemudian ini bibitnya nggak jadi tumbuh, airnya mati juga. Jadi harus kita tanggulangi dengan plastik UV. Setelah penanaman kurang lebih dia umur akan mendekati berbunga, kita kasih vitamin. Untuk tanaman kita kasih ini aja sudah cukup, kotoran hewan. Jadi nanti bisa supaya nanti pas waktu dia berbunga dan ada calon cabai yang baru bertumbuh dengan sehat dan kuat. Ini tanaman sekitar umur 3 bulan, kurang lebihnya 3 bulan. Ini pas waktu dia akan mulai tumbuh bunga dan tumbuh
calon-calon cabai yang akan baru. Kemudian kita kasih pupuk, nggak usah banyak-banyak, kita kasih pupuk gini nih supaya nanti dia pupuknya ini diserap dengan akar tanaman, menjadikan tanaman ini sehat dan bisa menghasilkan cabai yang sangat kita harapkan. Jadi kalau nanti dia tumbuh dengan sehat, berkembang biak banyak, kita tambah semangat untuk bertanam. Ini saya pupukin kotoran kambing, kalau di sini saya nyebutnya intel kambing, tapi tidak harus pakai intel, jadi bisa pakai kotoran ayam, kotoran puyuh, kotoran lembu, kotoran burung juga bisa. Jadi tidak harus kotoran kambing. Jadi untuk penyiraman saya pakai selang ini, jadi lebih praktis, tidak usah kita siram jalan kaki atau kita tunggu membuka keran satu keran aja sudah bisa menyirami beberapa pohon. Jadi kita agak dienakan dengan teknik nyiramnya pakai ini. Selang dilubangi kecil-kecil, tidak usah harus besar, soalnya pohon cabai tidak suka air. Kita sedikit saja yang lubang, nanti kira 5 menit atau 1 menit kita matikan kerannya. Sudah cukup basah dia dan sudah cukup akar menyerap air tadi. Untuk penanggulangan hama atau menanggulangi hama, saya pakai air tembakau. Ini tembakau yang untuk rokok itu loh. Itu kita masukkan begini, kita rendam 1 malam, kemudian kita masukkan di kompa atau alat semprot. Kita masukkan. Untuk penyemprotan yang bagus, kita butuh waktu yang istimewa. Kalau pagi hari ya kita jam 6, kemudian kalau sore hari ya jam 5, soalnya larutan tadi diserap dengan daun di waktu-waktu itu, jam-jam yang tertentu. Ya, ini penyemprotan ini tujuannya bisa untuk menanggulangi hewan yang akan hinggap di pohon cabai dan juga bisa untuk pengobatan. Kenapa saya pilih tembakau? Soalnya tembakau itu ada bau yang menyengat sekali, jadi serangga atau hewan yang mau hinggap tidak jadi hinggap di pohon cabai ini. Saya berusaha tidak pakai pestisida, soalnya nanti dimakan sendiri, takutnya ada racun yang masuk di dalam tubuh kita sendiri. Jadi saya kayak membunuh diri sendiri mas kalau gitu. Untuk hama yang sering dijumpai di petani cabai itu adalah keriting dan semut. Ceritanya begini, ini ada misalnya ada tanaman yang kena keriting, ini ada hewannya, kemudian hewan tadi kencing tadi disukai semut. Jadi nanti kalau tidak dibasmi, semut akan datang main-main di daun ini. Tapi kalau kita basmi dengan air tembakau tadi, semut tidak bakalan naik dan tadi hama tadi hilang. Bapak Ibu semuanya, setelah kita tadi berusaha payah dari kita menyemai, kemudian menanam bibit yang sudah tumbuh, menyirami, mengusahakan supaya tidak ada hamanya. Sekarang tiba waktunya kita panen. Panennya kita pilih warna yang oranye dulu, kayak gini kita pilih, kita panen. Kenapa kalau pilih warna oranye? Soalnya ini sudah tidak membutuhkan pertumbuhan, dia tunggu warna jadi merah saja.
dari tadi proses penanaman 4 bulan atau 3 bulan setengah sudah bisa kita panen hasilnya. Jadi sudah ada gambaran bahwa kita menanam itu sudah tampak hasilnya. Dan kemarin kita punya 1 tanaman atau 2 tanaman, kita semangat sekali, yuk kita cari media lagi, cari bibit lagi, kita tambah semangat untuk bercocok tanam. Kemudian setelah kita berhasil dengan tanaman cabai, kita harus mengembangkan tanaman yang lain, misalkan ada sawi, ada tomat, ada seledri, ada kacang panjang, ada kangkung. Alangkah indahnya kita masak dengan tanaman yang organik dan kita menjadikan badan kita sehat, terjaga dari virus corona. Jadi kita berusaha terus, kita makan yang organik supaya kita tetap sehat. Itu tadi Bapak Ibu semua dan saudara-saudara semua, penggemar channel Cap Capung, sudah saya sampaikan step by step cara menanam pohon cabai, dari pembibitan, penyemaian, penyiraman, pengumpan, dan di akhir tadi pemanenan. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang ingin menginginkan ilmu yang tambahan dari teknik budidaya cabai, silakan hubungi nomor saya di bawah ini. Nanti dengan menelpon nomor saya tadi di bawah, saya ajari sampai Bapak Ibu semua bisa membuat tanaman tadi tumbuh dan bisa panen yang berlimpah. Dan jangan lupa subscribe Cap Capung.